teman-teman. Ya, baik, puji Tuhan kita bisa berkumpul di gereja ini untuk memuji muliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, kita akan pujikan satu lagu berjudul Allahku Dahsyat. Dengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita pujikan satu kali lagi dari utara dan selatan. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Baik, tiba saatnya kita akan memasuki lebih dalam lagi. Mari kita pujikan Kau Bapa yang mengasihiku. Kaulah segalanya, di dalam hidup.
pujikan satu kali lagi. Bisa minta tolong teman-teman untuk bangkit berdiri. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bisa silakan duduk kembali teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan belum ketemu satu sama lainnya ya. Mungkin bisa kasih salam kayak dada-dada ke sebelahnya, ke belakangnya gitu. Kayak halo, dada-dada gitu. Atau mungkin mau kenalan kalau belum kenal gitu kan. Ya baik, kita akan pujikan satu lagu kembali, Kami Terima. Terus
Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kita pujikan satu kali lagi, kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Baik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu Sejauh Timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam
Betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan, terima kasih untuk waktu sore di hari Sabtu ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Nya, supaya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat dan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore pemuda remaja. Shalom. Apa kabar? Sehat semua? Puji Tuhan ya. Saya nggak bisa lihat wajah saudara-saudara dengan jelas apakah ceria atau tidak. Kan pakai masker gitu ya, pakai face shield juga. Tapi saya percaya saudara-saudara hatinya selalu ceria. Amin. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada si acara dan juga Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua sore hari ini. Dan saudara-saudara, tema bulan November ini, ada saudara yang tahu? Selain si acara? Saya rasa kemarin sudah disampaikan ya, atau belum? Tema besar bulan November berbicara tentang apa? Belum tahu? Kalau belum tahu saya kasih tahu. Nanti besok ya Sabtu depan ada pembicara yang bertanya, saudara harus menjawabnya. Tema besar bulan November adalah vitamin rohani. Teman-teman pernah minum vitamin? Jawabannya mungkin sering, ya. Mungkin yang dulu-dulu sebelum COVID jarang minum vitamin, itu ya. Tapi begitu ada COVID, dianjurkan untuk sering minum vitamin. Vitamin apa saja? Ada vitamin C, vitamin E, ada vitamin D. Kita dianjurkan untuk minum vitamin-vitamin itu. Nah, itu secara jasmani. Dan ternyata secara rohani, anak Tuhan atau orang percaya, gereja Tuhan, pemuda-pemudi, atau orang-orang dewasa, ya, orang percaya itu ternyata butuh vitamin juga untuk rohaninya. Supaya apa? Supaya rohaninya juga sehat. Bukan hanya jasmani saja sehat, tetapi orang sering bilang jasmani rohaninya sehat. Ya, ada yang jasmaninya sehat tapi rohaninya mati. Kenapa mati? Karena ya gak pernah minum vitamin. Vitaminnya apa? Vitaminnya firman. Vitamin rohani kita firman Tuhan. Jasmani ini satu hari kita makan, umumnya itu satu hari makan 3 kali. Tergantung, kalau lauknya enak, cocok, bisa lebih dari 3 kali. Ada yang bisa 4 kali, 5 kali. Alasannya usia pertumbuhan.
Jadi perlu banyak asupan ya supaya pertumbuhannya bagus. Ya gak apa-apa, kurus, gemuk, yang penting sehat. Iya kan? Nah itu. Jadi kita juga pingin ya bukan hanya jasmani kita sehat, tapi rohani kita juga sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara atau temanya adalah vitamin C, ceria, ya, tentang ceria. Ya, mungkin teman-teman bertanya, ceria itu apa sih? Nah, ceria itu persamaannya itu bersih, ya, suci, murni, bersinar, berseri-seri. Nah, apanya yang bersinar? Apanya yang berseri-seri? Kakinya, tangannya, karena sering pakai hand body gitu ya. Jadi kulitnya tipis, ya, kulitnya seperti kulit bayi yang baru lahir. Ya, berseri-seri, bersinar-sinar wajahnya. Teman-teman pernah enggak lihat temanmu wajahnya itu gak pernah berseri-seri, ya selalu cemberut, pernah lihat? Enggak. Atau mungkin teman-teman yang begitu? Enggak juga ya. Saya percaya bahwa pemuda remaja di tempat ini selalu ceria. Kenapa kita selalu ceria? Karena kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Ceria itu firman Tuhan bilang dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Begitu dapat, wah wajahnya itu berseri-seri, ceria. Ya. Itu semua orang bisa begitu. Tetapi bisa enggak ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita tetap ceria, berseri-seri, bersinar. Bisa enggak? Nah ini pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama, termasuk saya. Ya, kalau semuanya lancar, ceria itu semua orang bisa. Tapi bisa enggak saat kita sakit, kita tetap ceria. Ya, pada saat kita menghadapi satu tantangan, satu pergumulan, kita tetap ceria. Nah ini perlu belajar dan prosesnya ya mesti belajar tentang kehidupan, belajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu di dalam Amsal 15 ayat 15. Amsal 15 ayat yang ke-15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya mengajak saudara-saudara untuk baca ayat ini ya sama-sama ya, boleh ya? Biar semangat. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hatinya susah akan merasa hari-harinya buruk semuanya. Saya berharap saudara-saudara selalu ingat, ya, ingat bahwa lebih banyak hal yang menyenangkan yang kita nikmati dalam hidup kita. Hal yang kurang menyenangkan itu jarang-jarang. Sehat lebih banyak kita nikmati daripada sakit. Tetapi ketika orang sakit, maka orang itu akan bersungut-sungut. Ketika orang menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan, dia ngomel. Ada yang salahkan diri sendiri, salahkan orang lain, terlebih salahkan Tuhan. Orang itu kan macam-macam, namanya manusia, cara berpikirnya berbeda-beda, ya. Tetapi dari firman Tuhan kita belajar. Orang yang hatinya susah, merasa hidupnya, hari-hari hidupnya itu berat. Waktu itu kayaknya berjalan lama sekali. Karena merasa memikul beban yang sangat berat. Tetapi kalau orang yang hatinya selalu gembira, ceria, gak terasa. Dia merasa bahwa hari itu cepat berlalu. Nah itu yang terjadi. Nah itulah sebabnya tergantung kita. Kita mau jadi pribadi yang
hatinya selalu gembira, hatinya selalu ceria, atau enggak. Kalau kita mau jadi pribadi yang selalu ceria, berarti kita akan menikmati. Dikatakan firman Tuhan, selalu berpesta. Orang yang hatinya susah, hari-harinya selalu buruk. Tetapi orang yang hatinya gembira, selalu ceria, maka dikatakan bahwa selalu menikmati pesta, sukacita. Sukacita yang bukan dari dunia ini, keceriaannya bukan dari dunia ini. Tapi sukacita, bahagia, ceria yang dari hati meluap keluar. Dan sumbernya itu dari Tuhan, datangnya itu dari Tuhan. Ada orang yang ingin hidupnya ceria, mencari keceriaan yang ada di sekitarnya. Contohnya sekarang ini orang itu buka HP itu main game. Bukan berarti nggak boleh main game, ya kan? Bukan nggak boleh TikTok, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kadang orang itu waktunya habis untuk hanya main game. Waktunya habis untuk hanya main TikTok. Waktunya habis untuk melakukan itulah macam-macam. Ya, mencari keceriaan pribadi. Tanpa dia sadari, dia mencari keceriaan pribadinya, tapi dia membuat keceriaan orang lain itu menjadi hilang. Tahu ya maksud, paham ya? Seorang anak ini, dia main game, gak bantu orang tua. Anaknya ceria, tapi orang tuanya gak ceria. Ya kan? Anaknya dapat keceriaan, tapi orang tuanya kehilangan keceriaan. Kehilangan sukacita. Dipanggil, Dek tolong, LPG-nya habis. Ya, C-nya itu bisa 1 jam, 2 jam. Ya, masakan yang seharusnya lebih cepat ya terselesaikan karena C itu tadi akhirnya sudah terlambat semuanya, terbengkalai semuanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ini juga dulu pernah anak gitu ya. Dulu juga pernah remaja, pemuda. Kadang kita pingin mencari kesenangan kita sendiri, akhirnya orang tua kita lah yang menderita. Orang tua kita lah yang susah. Ya. Kenapa? Karena orang tua maunya itu kita jadi anak yang berhasil. Kita jadi anak yang beriman. Kita jadi anak yang takut Tuhan. Nah itulah sebabnya kadang ada orang tua yang cerewet. Kalau cerewetnya itu untuk kebaikan kita, ya kita harus terima. Kalau kebanyakan melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, kurang berguna, ya sudah diomelin. Jangan nganggap itu orang tuaku kok cerewet sekali, beda sama orang tua tetanggaku. Anaknya ngapa-ngapain aja, bikin apa saja dibiarin. Kita nggak usah membanding-bandingkan ya, orang tua orang lain dengan orang tua kita. Ya, makanya ada orang yang bertanya, seandainya kamu dilahirkan kembali, kamu disuruh milih, apakah milih orang tua yang sekarang atau milih orang tua yang lain gitu ya. Ada yang jawab, aku kalau bisa aku gak mau dilahirkan di tengah-tengah orang tua yang seperti ini gitu ya. Ini kan jahat sekali, anak durhaka ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati ini sebenarnya sumber segalanya. Hati. Makanya di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu, dari hati itu timbul percabulan. Pokoknya yang jahat-jahat itu timbul dari hati manusia. Tapi hati manusia yang belum disucikan Tuhan. Kalau hati manusia yang belum ditebus Tuhan, yang keluar itu yang jahat-jahat. Lihat orang susah, oh dia senang, kapok. Tapi gak suka kalau lihat orang senang. Nah ini hati manusia, hati orang yang belum ditebus, belum disucikan Tuhan. Tapi kalau hati orang yang sudah disucikan Tuhan, ditebus Tuhan, saya dan saudara, pasti beda. Ya. Markus 7 ayat 21 tidak berlaku lagi dalam hidup kita. Tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Tetapi yang terpancar keluar dari hati kita adalah yang positif, ya, yang baik, yang benar,
Apa saja ya, ceria, sukacita, bersinar-sinar wajahnya. Jadi kehadiran kita itu mempengaruhi orang di sekitar kita. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi orang di sekitar kita. Saudara kan banyak teman, ya di kampus, di tempat kerja, di mana saudara tinggal, saudara banyak teman. Ya. Mungkin teman-teman kita itu kalau ngomong itu ya maki-maki gitu ya. Panggil temannya itu bukan namanya yang dipanggil, tapi pakai makian. Ya. Nah itu yang terjadi. Tapi kita tinggal bersama mereka, bergaul dengan mereka. Apakah kita harus mengikuti cara hidup mereka seperti itu? Tentu tidak kan. Nah Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam. Saudara tahu enggak salah satu fungsi garam itu apa? Mencegah kebusukan. Ikan itu diambil dari laut, ya, ditangkap dari laut. Begitu sampai di darat, dibiarkan 5-6 jam, ya, tanpa dikasih garam. Itu kalau di daerah-daerah itu kan nggak ada freezer, kulkas gitu ya. Jadi begitu datang harus dikasih garam. Supaya apa? Jangan busuk. Tuhan bilang kamu adalah garam. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Berarti Tuhan tempatkan kita di mana posisi kita saat ini. Berarti kehadiran kita itu ditunggu-tunggu orang, dinanti-nantikan orang. Nah hari ini Tuhan mengingatkan kita, ingat kehadiran kita itu membawa sukacita, membawa keceriaan buat orang lain. Jangan sampai kehadiran kita itu membawa huru hara gitu ya. Jadi suasananya aman, kita datang di situ, kita yang bawa huru hara. Mungkin kita punya teman, sahabat 3-4 orang umpamanya. Begitu kita gabung, persahabatan itu jadi rusak. Karena kita, kalau hidup seperti itu, berarti itu belum ditebus Tuhan. Orang yang ditebus Tuhan pasti berdampak. Dampaknya apa? Membawa dampak positif, bukan membawa dampak yang negatif. Ya, makanya saudara-saudara punya teman, ya kalau saudara lihat, wah ini waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia, ingatin. Tapi juga dengan cara yang baik, supaya orang itu kalau ditegur kan gak enak. Ya kan? Dipuji, wah itu senang. Tapi kalau ditegur, hati-hati. Ya, apalagi kalau badannya kecil, yang kita tegur badannya besar. Wah, kalau Tuhan gak mengurapi, wah bisa dihajar kita. Tapi kalau Tuhan mengurapi kita, dia lihat kita, kenyataannya kecil, tapi dia lihat kita seperti Goliat, gede, ya, ada isinya itu ya, ya seperti itu. Isinya apa? Isinya firman. Jadi orang lihat itu, wah, gak sanggup, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil supaya kita memancarkan hal-hal yang positif, menjadi berkat. Makanya dikatakan kamu adalah saksi. Rasul Paulus juga mengajarkan ya kepada seorang muda pada waktu itu, namanya Timotius. Paulus bilang begini, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam perbuatanmu, ya, dalam kesucianmu. Itu yang Paulus katakan, nasihati kepada Timotius yang masih muda, tapi setia dalam pelayanan, ya, setia dalam mencari Tuhan. Ada banyak contoh di dalam firman Tuhan, seperti perjanjian lama itu, seperti di kitab Daniel itu. Daniel itu juga seorang muda. Ada 3 temannya juga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu juga orang-orang muda. Orang-orang muda yang menjadi tawanan, jadi budak. Secara manusia itu udah gak ada harapan. Gak ada harapan, keadaannya jadi budak, tinggal di negara orang. Udah gak ada harapan. Hari esok itu udah gelap gulita. Tapi saudara tahu gak? Orang yang percaya ada Tuhan, walaupun di negara orang, walaupun jadi budak, tetapi kalau disertai Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu dibangun dari diri sendiri, dari dalam. Saya percaya bahwa
dalam keadaan seperti itu mereka tetap bersuka cita, selalu ceria. Makanya kehadiran mereka itu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah itulah sebabnya kita belajar sama-sama. Saudara-saudara mau jadi pribadi yang selalu ceria? Mau? Dan saudara ceria dan membuat orang lain juga ceria. Itu Tuhan panggil kita itu seperti itu. Kita ceria, kita sukacita, kita bahagia, kita sukacita, supaya kita membawa orang lain juga menikmati hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang sempurna, hal-hal yang benar yang dari Tuhan. Saya percaya kita semua mau. Kalau kita nggak mau ya kita nggak ada di sini, ya kan? Kita semua mau. Di mana? Kita mau jadi pribadi yang ceria dan membuat orang lain ceria. Gak usah jauh-jauh, di rumah buatlah orang tuamu ceria. Kan kelihatan kan, wajahnya itu ceria apa enggak, itu kan kelihatan. Kalau lihat papa mamamu wajahnya itu lagi sedih, itu kan kelihatan. Nah jadi seorang anak itu bagaimana caranya supaya orang tuamu itu ceria. Ya saudara-saudara orang-orang yang cerdas jadi pasti tahulah caranya. Bagaimana caranya? Ya mungkin minta dipijitin, ya, minta dikerokin, atau mungkin belikan es kasih orang tuanya. Orang tua kita nggak minta, orang tua kita itu nggak mau minta macam-macam dari kita. Orang tua maunya itu kita takut Tuhan, setia Tuhan. Saya yakin bahwa banyak orang tua yang berpikir seperti itu. Makanya kan itu tadi, kita nggak ke gereja itu dicerewetin. Disuruh ke gereja. Nah, caranya gimana supaya kita menjadi pribadi yang ceria? Yang pertama, selalu mengawali hari dengan bersyukur. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, ketika kita bangun pagi, saudara-saudara duduk sejenak, terus bersyukur, saudara lakukan itu. Bangun langsung lihat HP, ini ada WA dari si doi, si dia. Gitu. Apakah begitu? Enggak ya, enggak ngaku maksudnya. Ya, begitu bangun bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Ternyata aku masih bisa bernafas. Jadi kita selalu bersyukur, bangun pagi kita bersyukur, hal sekecil apapun kita bersyukur, ya. Kita bersyukur karena kita terima semua yang baik yang dari Tuhan. Nafas ini dari Tuhan, Tuhan kasih. Hidup ini Tuhan kasih. Kita syukuri. Hal sekecil apapun kita belajar bersyukur. Jangan jadi pribadi yang gak suka bersyukur. Nanti seperti orang Israel yang ada adalah dikasih makan, ya. Waktunya makan, makan. Waktunya minum, minum. Tapi mereka kurang bersyukur. Bersungut-sungut. Saya berharap kita semua yang ada di sini, dari hal sekecil apapun yang kita terima, mari kita belajar bersyukur. Ya, kenapa? Karena ada pujian kan mengatakan bahwa ada mujizat di dalam bersyukur, atau sebaliknya, dengan bersyukur ada mujizat. Ya. Nah, itulah sebabnya kita jadi pribadi yang belajar bersyukur. Kita dilahirkan di keluarga yang mungkin, maaf ya, mungkin kurang, syukuri. Ya, mungkin pas-pasan, pas butuh ada, ya syukuri. Kita dari keluarga yang cukup, ya pengen apa ada. Jangan juga sombong, tinggi hati, syukuri. Semua itu dari Tuhan, dipercayakan kepada kita. Bukan hanya kita sendiri yang menikmati, tapi kita juga pancarkan kepada orang lain. Supaya orang lain juga menikmati. Selalu mengawali hari dengan bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya ceria. Hatinya ceria, maka itu meluap, dia bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau sayang aku, Engkau cinta aku. Bersyukur. Yang berikutnya adalah menciptakan keceriaan pribadi.
Ceria itu sebenarnya sebuah pilihan. Kita mau memilih untuk tetap ceria atau kita mau memilih untuk susah. Itu pilihan, kita yang memilih. Kalau kita memilih Tuhan, walaupun keadaan ini sulit, sukar, tapi aku mau memilih untuk tetap ceria. Nah itu anak Tuhan. Nah itu pribadi yang pegang janji Tuhan. Aku gak ngerti Tuhan di balik semuanya itu, aku gak ngerti. Selesainya kapan, tapi aku yakin bahwa bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Jadi aku mau memilih untuk tetap ceria. Itu pilihan. Tapi kalau kita memilih untuk maunya susah. Ya, ada orang yang dibuat mukanya itu bawaannya susah gitu ya, cari ya supaya mendapat belas kasihan. Ada orang yang begitu. Jadi di depan orang itu wajahnya kelihatan susah. Supaya orang itu iba, kasihan. Supaya bantu. Anak Tuhan modelnya tidak seperti itu. Mungkin di belakang susah, tapi begitu tampil. Nah ini juga nanti pura-pura, munafik. Ya. Tapi gak apa-apa, hal yang baik, hal yang benar gak apa-apa. Ngapain kita cari perhatian ke manusia? Iya kan? Paling enggak orang itu ngomong kasihan ya. Di depan kita ngomong kasihan, tapi di sana dia cerita kasihan sekali itu. Ya. Roni itu nggak punya apa-apa. Jadi kita memilih untuk tetap ceria walaupun di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai seterusnya itu. Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, dari kandang. Tetapi selanjutnya apa? Ada yang tahu? Aku mau tetap susah. Enggak ya? Aku mau tetap beria-ria untuk memuliakan Tuhan. Beria-ria itu apa sih? Mengucap syukur. Hasilnya mengecewakan, gak apa-apa. Aku mau tetap ceria. Supaya orang lain juga mendapat keceriaan yang aku miliki. Ya. Kebahagiaan, sukacita yang aku miliki. Saya juga berpesan bahwa jangan mencari kesenangan sendiri. Ya. Yang penting saya senang, orang lain sedih, susah. Orang tuaku sedih, susah, biarin. Saya berharap saudara-saudara yang ada di sini tidak seperti itu. Kita pingin orang tua kita juga senang, bahagia. Lanjut, terakhir, berdamai dengan diri sendiri. Nah ini kadang orang melakukan kesalahan terus gagal. Dia salahkan diri sendiri, lebih parah lagi dia salahkan Tuhan. Nah ini kan celaka. Ya. Nah itulah sebabnya kita belajar untuk melihat semuanya itu bahwa kalau langkah kita benar sesuai firman, tantangan boleh ada. Tapi kita memilih untuk tetap ceria, bersyukur. Dengan bersyukur maka kita menjadi pribadi yang bangkit. Walaupun mungkin gagal, nilainya jelek semua, gak apa-apa, aku mau bangkit. Ya, semester berikutnya nilaiku harus bagus. Bangkit dari keterpurukan. Bukan langsung lihat kenyataan yang ada terus langsung ini gak usah lanjut. Ya. Tidak. Itu bukan orang beriman. Tapi mau bangkit, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tapi mau bangkit untuk menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Kita tinggal melangkah untuk mengambilnya. Meraih itu, meraih hari esok yang Tuhan sudah sediakan. Rancangan Tuhan semuanya baik untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Saya mohon song leader maju ke depan. Teman-teman, saya mohon kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang telah tersampaikan untuk kita semua sore hari ini. Izinkan Roh Kudus menjamamu, bekerja lebih jauh dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup, remah dalam hidup kita. Supaya kita mau menjadi pribadi yang selalu ceria, bersyukur dalam segala keadaan. Waktu susah, waktu senang, kita tetap bersyukur.
Karena Tuhan Yesus Bapa kita di sorga, Dia adalah Bapa yang baik, yang menyediakan yang terbaik untuk kita. Asal kita mau untuk mengambil yang baik yang Tuhan sediakan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tuhan akan memampukan kita dalam langkah hidup kita. Pada saat kita melangkah maju ada banyak tantangan, tapi jangan lihat tantangannya. Tapi mari lihat Tuhan yang berdiri di depanmu sebagai gembala yang baik, yang mau menuntun membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Pegang janji Tuhan, percaya firman Tuhan. Minum vitamin yang dari Tuhan, bukan vitamin yang dari dunia ini. Supaya rohani kita kuat, iman kita kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini sore hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau yang berkarya. Tiap-tiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, pemuda remaja yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu atas kami satu persatu. Mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang sudah tidak ada gairah lagi untuk bekerja, untuk belajar, untuk hidup. Tuhan jamah memberikan semangat baru kepada kami. Supaya kami menatap hari esok kami dengan yakin bahwa Tuhan memanggil kami. Maka Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk kami. Ada yang datang dengan pergumulan yang berat. Tentang pribadinya sendiri atau keluarganya, orang tuanya. Tuhan Engkau dengar doa mereka. Pada saat anak-anak-Mu pulang dari tempat ini. Semua dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan tidak terkecuali. Jamah dan berkati. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang sangat baik, sempurna buat kami. Semua pelayan-pelayan-Mu yang bertugas melayani sore hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Semua yang dikerjakan tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau yang memberkati, membalas jeripaya semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tidak terkecuali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mampukan kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami membuat hati orang tua kami senang, bahagia. Itu sangat indah di pemandangan Tuhan. Itulah sebabnya tolong kami semua. Mungkin kemarin kami membuat hati orang tua sedih. Terlebih hati Tuhan sedih. Tuhan ampuni kami. Kami mau jadi pribadi yang selalu menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar kami. Dan terlebih hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami di ibadah-ibadah yang akan datang. Khususnya besok Tuhan, Engkau pertemukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turun atas kami sore hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami semuanya masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Silahkan duduk dulu. Tuhan memberkati kita semuanya.